Dengan keadaan kepanikan krisis, ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan. Siapa dia? Tentunya para bandar, cukong, para pemodal yang mempunyai uang banyak. Dengan mereka akan mengambil kesempatan untung dengan meraup atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya P-network dengan mekanisme Oke, beberapa minggu saat ini telah menjadi perbincangan mengenai migrasi P-network yang telah dimulai dan saldo para penambang sebagian sudah didistribusikan ke walletnya. Tahap mainnya tertutup P2P atau peer-to-peer telah dimulai, yang artinya tidak tersedianya untuk diperdagangkan secara terbuka atau secara mata uang kripto P-network di bursa pasar belum ada. Akan tetapi bisa dipergunakan untuk membeli dan menjual barang-barang pada marketplace peer-to-peer atau P-network yang akan tersedia di beberapa pasar bagian negara masing-masing. Oleh karena itu, P masih memiliki beberapa kegunaan meskipun terbatas dalam di bursa mata cryptocurrency. Sampai nantinya akan diumumkan oleh tentunya tim P untuk menuju mainnet terbuka yang menjadi perdagangan bebas currency. Sekitar 35 sampai 40 juta penambang di saat ini sebagian telah mengantongi saldo P. Ini saat yang rawan atau delima bagi komunitas P yang sedang memperjuangkan sebuah konsensus, sebuah penetapan harga yang telah disepakati dari beberapa negara untuk mematok harga pada $314.159. Inilah letak sisi delimanya, posisi yang sulit antara kesabaran dan kebutuhan, antara mempertahankan harga dan kebutuhan. Apalagi saat ini posisi global lagi mengalami krisis ekonomi karena dampak Covid dan perang Ukraina dan Rusia. Di tengah krisis pangan, krisis keuangan, krisis pekerjaan, akibat banyaknya PHK, beberapa perusahaan yang mengalami penurunan atau kebangkrutan, P-network hadir dengan proyek penambangan seperti saat ini menjadi salah satu harapan. Melonjaknya pengguna P-network dengan gila-gilaan sampai hampir 35 juta yang bulan lalu diumumkan, mungkin saat ini sudah 40 juta, juga dipengaruhi akan situasi krisis global ini. Tidak heran jika saat dimigrasinya P-network dengan mentransfernya saldo ke wallet sebagian pengguna langsung disambut dengan sukacita yang berharap langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perdagangan P2P tidak dilarang melakukan barter atau transaksi. Walaupun belum resmi P mengeluarkan SDK atau aplikasi P2P Pioneer secara resmi, para pioner sendiri atau penambang menjelajah mencari ketersediaan barang kebutuhan yang digendaki dengan melakukan harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Melihat situasi keadaan seperti ini, apa kabar konsensus di harga $314? Apakah bisa mencapai ke arah ke sana dengan kepanikan situasi kebutuhan ekonomi pada saat ini? Dan inilah sebuah analisis saya berdasarkan keadaan situasi kepanikan ekonomi global pada saat ini. Di samping tertekannya semua negara dalam kebutuhan keuangan serta pangan pada umumnya, khususnya mengenai ekonomi, bisa akan tercapai P-network dengan harga 314, akan tetapi ini membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan karena P mempunyai sebuah ekologi dan ekosistem yang besar, didukung dengan sistem teknologi yang dibutuhkan di masa mendatang. Dengan diterapkan pelopor Web 3.0 yang didukung memiliki wallet atau dompet berserta blockchain sendiri yang mempunyai akurasi detail dalam pencatatan buku besar, serta dilengkapi dengan sistem keamanan KYC yang
dimiliki sendiri itu menjadi fundamental yang hebat dan akan menjadi kurensi terbesar, akan menenggelamkan cryptocurrency lainnya. Sekarang tinggal kita, pemilik saldo Pi Network, apakah bisa mempertahankan koin Pi dengan jangka panjang untuk melawan tekanan kebutuhan. Tentunya situasi semacam ini dengan keadaan kepanikan krisis, ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan. Siapa dia? Tentunya para bandar, cukong, para pemodal yang mempunyai uang banyak. Dengan mereka akan mengambil kesempatan untung dengan meraup atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya Pi Network dengan mekanisme atau cara menjual berbagai macam barang-barang yang bisa ditukar atau dibayar dengan nilai harga Pi yang tidak sebanding dengan harga barang tersebut. Tentunya mereka akan membandrol harga selangit dan tidak logis dengan menghargai murah nilai Pi. Dengan begitu mereka akan mengambil dan mengumpulkan langsung dari penambang-penambang langsung Pi Network untuk memanfaatkan kebutuhan himpitan ekonomi para pioner. Dengan begitu mendapatkan harga Pi yang sangat-sangat murah dari penambang langsung. Tentunya dalam jangka panjang mereka akan mendapatkan keuntungan besar dari harga Pi yang sudah berkembang. Semua tergantung pioner dalam menyikapi. Hanya saja sebaiknya kita bijak untuk membaca, menyikapi situasi dengan apa yang kita miliki. Kebutuhan memang hal yang privasi dan pokok, tapi alangkah bijaknya jika Anda mengimbangi antara kebutuhan saat ini dan menyisakan untuk perjalanan hidup Anda ke depannya. Situasi seperti pada saat ini telah dipikirkan jauh-jauh hari oleh Pi Network dengan memanfaatkan lockup penguncian Pi Network yang sudah tersedia dan dirancang tim Pi dan memenamkan di aplikasi. Inilah tujuan Pi untuk mengatasi atau menyikapi yang telah mereka analisa dan telah belajar dari pendahulunya, seperti kripto yang sudah ada pada saat ini seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menjaga nilai harga yang stabil dengan mencegah para pemain bandar dan cukong atau para pemodal dalam mempermainkan harga. Jadi tujuan lockup penguncian bukan untuk kepentingan keuntungan Pi Network semata, akan tetapi ini merupakan sistem untuk kepentingan dan kekuatan fundamental Pi dalam menjaga kestabilan harga di kelak kemudian hari. Salam petir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.